Akan mengajak kalian untuk nonton sebuah film yang mempunyai alur cerita yang sangat menarik cuy. Berjudul The Room, film ini menceritakan tentang sebuah pasangan yang baru membeli rumah. Namun ternyata rumah ini memiliki sebuah ruangan yang dapat mengabulkan semua permintaan. Pastinya seru banget ya kan? Tapi semua yang berkilau belum tentu menyenangkan. Cailah. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya bareng-bareng cuy. Sebuah pasangan lagi berbahagia karena mereka akhirnya bisa membeli sebuah rumah. Laki-laki bernama Matt dan wanitanya namanya Kate. Matt adalah seorang seniman cuy, sedangkan Kate ini penulis. Seperti pindahan rumah pada umumnya, hari-hari pertama mereka dihabiskan dengan bongkaran barang-barang yang mereka bawa. Rasa senang dan bahagia menghiasi hari-hari mereka. Betapa senangnya bisa memiliki rumah baru. Nah, saat sedang asik membersihkan rumah, Matt tidak sengaja menemukan sebuah ruangan yang terkunci. Ruangan ini memang memiliki kunci yang terbilang aneh sih. Matt pun mencari kuncinya dan membuka ruangan ini. Ia juga mengajak Kate untuk memeriksa ruangan ini cuy. Namun, saat mereka masuk ke ruangan ini, lampu di rumah mereka berkedap-kedip. Cara tidak beraturan. Maklum udah rumah tua ya, jadi Matt merasa ini karena kerusakan listrik. Dia pun memanggil tukang listrik untuk mengecek rumah ini. Betapa kagetnya mereka menemukan serangkaian listrik yang sangat kompleks dan baru pertama kali tukang ini lihat. Tukang listrik ini pun memilih menyerah untuk memperbaiki rumah ini. Dia pun pamit pulang, tapi sebelum itu dia menceritakan kisah kelam pemilik rumah ini sebelumnya cuy. Pemilik rumah ini sebelumnya juga adalah sepasang suami istri, sama seperti Matt dan Kate. Namun mereka berdua harus tewas mengenaskan oleh anaknya sendiri. Karena ceritanya sangat seram dan membuat Matt sampai merinding, ia pun mencari tahu lewat internet tentang cerita ini. Matt pun menemukan semua jalan cerita kisah kelam di rumah ini cuy. Kasus ini sangat heboh. Sepasang suami istri harus tewas oleh anaknya sendiri yang bernama John Doe. Namun, kepolisian menganggap John Doe memiliki kelainan jiwa. Sehingga bukannya dipenjara, melainkan John Doe dimasukkan ke rumah sakit jiwa cuy. Kasus kelam ini ternyata sampai masuk ke pikirannya Matt. Dia tidak menyangka kalau rumah yang baru ia beli menyimpan kisah kelam yang teramat gelap. Tanpa sadar ia pun menggambar sketsa wajah pelaku pembunuhan itu menggunakan keahliannya sebagai seniman. Setelah itu ia pun menenangkan diri di ruangan misterius sambil meminum sebotol alkohol. Teguk demi teguk ia habiskan sampailah ia meracau dan meminta sebotol lagi. Tiba-tiba lampu di ruangan ini padam dan sebuah botol alkohol kembali hadir di hadapannya Matt. Keesokan paginya Kate mencari di mana suaminya cuy. Ternyata Matt menghabiskan semalaman berada di ruangan ini untuk meminta berbagai benda. Khususnya Matt meminta lukisan mahal yang sangat ia kagumi cuy. Kate justru bingung dari mana barang-barang ini semua. Matt pun meminta Kate untuk mengucapkan keinginannya. Kate dengan santai minta uang $10 aja. Dengan ajaib, lampu padam dan uang pun muncul di depan mereka cuy. Karena berhasil, Kate pun kembali minta uang dengan jumlah yang lebih banyak. Dan lagi-lagi cuy, dengan kedipan lampu, permintaan Kate kembali muncul di depan mereka berdua. Tapi bukannya senang, justru di sini Kate malah takut. Takut akan keajaiban yang dimiliki ruangan ini. Tapi Matt malah menenangkan Kate kalau mereka setidaknya bisa menikmati dan bersenang-senang lah dengan ruangan ajaib ini. Akhirnya satu persatu mereka meminta apapun yang mereka inginkan di ruangan ini. Ya ada tentu, dengan ajaibnya ruangan ini mengabulkan permintaan mereka dengan kedipan lampu cuy. Dari uang yang sangat banyak, baju-baju mewah hingga perhiasan yang layaknya kacang goreng. Hari-hari mereka pun semakin bahagia, mereka berpesta, melakukan hal-hal gila yang tidak mungkin mereka lakukan sebelumnya. Pokoknya hidup mereka benar-benar berbeda banget setelah adanya ruangan ajaib ini cuy. Namun karena semua permintaannya terpenuhi ya dengan mudah, hal ini ngebuat Kate tuh jadi bosan sama jenuh. Hari-hari bahagia mereka justru berubah menjadi hari yang sendu dan sangat membosankan. Sebagai suami, Matt pun memberi kejutan pada Kate untuk kembali mencoba membuat anak. Tapi hal ini membuat keraguan pada Kate. Karena mereka udah 2 kali mencoba untuk membuat anak, tapi hasilnya Kate selalu keguguran. Hal ini membuat Kate menjadi trauma cuy. Akhirnya, Matt memilih menghirup udara segar sembari menenangkan pikiran. Tapi pas dia balik ke rumah, Kate sedang bermain dengan seorang bayi. Matt tentu kaget banget, anak siapa ini ya? Nah ternyata, Kate memilih jalan pintas. Dia minta seorang bayi laki-laki pada ruangan ajaibnya ini. Padahal yang dimaksud Matt adalah bikin anak manual gitu ya. Bukan minta sama ruangan cuy.
Matt pun kecewa ya. Dia minta Kate untuk mengembalikan anak ini ke ruangan itu. Tapi rasa keibuan yang dimiliki Kate tiba-tiba muncul, membuat dia tidak tega untuk menghilangkan bayinya ini. Makanya Matt yang akan melakukan hal ini, tapi dia juga nggak tega cuy. Akhirnya mereka berdua pun merawat anak ini. Setelah kejadian ini, rasa penasaran Matt semakin menjadi-jadi. Ia pun memutuskan untuk menemui John Doe, anak yang membunuh kedua orang tuanya di awal film tadi itu cuy. John Doe yang sekarang sudah beranjak tua. Dia sangat mengetahui apa yang ruangan ajaib itu bisa lakukan cuy. Dia menyambut Matt dengan muka penuh senyum dan menanyakan Matt sudah minta apa aja dari ruangan itu. Namun di sini John Doe memberi saran pada Matt untuk segera deh pergi meninggalkan rumah itu sebelum semua terlambat. Nanti kita bakal tahu cuy apa yang dimaksud John Doe ini ya. Sepulang dari sana, Matt menyempatkan untuk mengisi bensin. Tapi uang yang dia bawa dari rumah ternyata berubah jadi debu. Dia pun kaget dan mencoba merogoh lagi cuy. Ternyata memang benar uangnya sudah berubah jadi debu. Sampai di rumah, Matt pun mengambil uang yang lalu melempar ke luar rumah. Dan semuanya berubah menjadi debu. Begitu juga dengan lukisan yang ia minta juga berubah jadi debu cuy. Dari sini kita tahu kalau semua benda yang ada di ruangan ajaib akan mengalami penuaan sangat cepat jika berada di luar rumah. Nah, Kate yang ingin membawa bayinya ini keluar rumah sempat dicegah sama Matt. Namun, Kate tetap membawa bayinya keluar rumah untuk mendapatkan udara segar. Dan yang terjadi, bayinya mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Matt yang tidak tega pun membantu istrinya masuk ke dalam rumah. Bayi yang imut dan lucu sekarang sudah berubah menjadi seorang bocah. Ya mau nggak mau mereka pun merawat bocah ini. Bocah ini diberi nama Shane. Kate pun dengan setulus hati merawat bocah ini. Layaknya anak kandungnya sendiri cuy. Dengan sangat telaten, Kate mengurusi segala kebutuhannya Shane. Dari memandikannya, sampai memberikan dia pelajaran cuy. Tapi namanya bocah ya. Tinggal dalam rumah membuat dirinya jadi bosan dan jenuh. Dia pun berkali-kali minta izin pada Kate untuk bisa bermain keluar rumah. Tapi berkali-kali juga Kate melarang bocah ini dengan berbagai alasan. Dengan sangat lemah lembut, Kate memberikan alasan pada bocah ini ya. Sehingga dia nih nurut banget sama Kate. Namun hari-hari berlalu bocah ini pun akhirnya mengetahui kalau rumah ini tuh punya sebuah ruangan ajaib cuy. Dan di saat Kate sama Matt lengah, bocah ini masuk ke ruangan ajaib itu, merubah ruangan ajaib ini layaknya dunia luar. Kate sangat kagum dengan imajinasi yang bocah ini miliki, tapi justru Matt sangat khawatir. Dengan hal ini, dia pun memarahi bocah ini dan menyeretnya keluar dari ruangan ini. Matt sangat khawatir ya, hal-hal buruk terjadi pada ruangan ajaib ini cuy. Apalagi dia udah diperingatkan sama John Doe ya. Tiba-tiba telepon di rumahnya berbunyi dan diangkat oleh bocah ini cuy. Yang ternyata yang nelponnya si John Doe. Di sini John Doe menceritakan rahasia yang sebenarnya. Pemilik rumah ini sebelumnya adalah pasangan suami istri yang juga tidak bisa punya anak. Lalu mereka meminta pada ruangan ajaib ini seorang anak, yaitu John Doe. Jadi John Doe adalah anak dari ruangan ajaib ini sama seperti Shane. Lalu Matt pun penasaran, kenapa John Doe bisa bertahan sampai sekarang dan hidupnya layaknya manusia normal. John Doe pun lanjut cerita, sang pembuat permintaan harus mati terlebih dahulu jika semua benda yang tercipta dari ruangan itu ingin hidup bebas dan menjadi bagian dari kehidupan cuy. John Doe adalah permintaan ayahnya, sehingga ayahnya rela mati agar John Doe bisa menghirup udara bebas dan menjadi bagian dari kehidupan. Singkat cerita, kedua orang tua John Doe bahkan rela untuk mati supaya John Doe bisa hidup layaknya manusia normal. Oleh karena itu, John Doe bisa menjalani hidup seperti layaknya manusia normal cuy. Tapi setelah kematian orang tuanya John Doe, ditangkap kepolisian karena dianggap membunuh kedua orang tuanya dan mengalami gangguan jiwa. Sedangkan Shane, ini kan permintaannya Kate ya. Sehingga Kate harus mati jika ingin Shane hidup menjadi manusia normal cuy. John Doe pun meminta Matt memilih istrinya atau anaknya, karena Matt cuma bisa menyelamatkan satu dari mereka. Kate yang mendengar hal ini sangat syok dan tertekan. Ia pun memilih pergi dari rumah dan sempat berencana untuk bunuh diri. Merelakan kehidupannya untuk Shane anaknya tercinta. Tapi tiba-tiba Kate menjadi ragu dan mengurungkan niatnya cuy. Kate pun kembali ke rumah dan berdamai dengan suaminya. Untuk menenangkan pikiran mereka, mereka pun memilih menghabiskan malam ini untuk bercocok tanam dengan sangat nikmat. Tapi diam-diam Shane menonton dan memperhatikan setiap gerakan yang orang tuanya ini lakukan. Nah dari sini Shane menjadi terobsesi ya, dan mempunyai hasrat kepada ibunya sendiri cuy. Makanya Shane ingin menjadi lebih dewasa, ia pun mengambil kunci dan pergi keluar rumah. Hal ini ia lakukan ya supaya bisa menikmati ibunya sendiri cuy. Setelah ia keluar rumah,
Ia pun berubah dari seorang bocah culun menjadi pria dewasa. Bahkan dia pun berani menantang Matt dengan menodongkan sebuah pistol. Kate dan Matt sangat ketakutan, tapi dengan kelembutan hatinya, Kate berhasil meluluhkan anak jadi-jadian ini cuy. Nah, di saat dia lengah, Matt pun menyerangnya untuk mengambil pistol. Tapi tanpa sengaja, Kate terluka dan ia pun pingsan. Sementara itu, baku hantam antara bapak dan anak ini sangatlah sengit. Singkat cerita, Kate pun telah sadar dari pingsannya. Matt meminta maaf karena ia harus membunuh Shane, anak jadi-jadiannya itu. Walaupun sedih, tapi Kate ia merelakannya aja lah. Mereka pun makan bersama, namun gerak-gerik Matt sangatlah aneh. Nah, di sini Kate pun sadar kalau Shane menyamar menjadi Matt dan dirinya sedang berada di ruangan ajaib. Shane menciptakan ruang ajaib ini sebagai rumah mereka dan berimajinasi menjadi Matt, suaminya Kate. Makanya, Shane tanpa rasa dosa, ia pun meraba dan mengeksplorasi badan dari Kate. Shane kira dengan seperti ini dia bisa menikmati dan memiliki ibunya seutuhnya cuy. Nah, di sisi lain, Matt yang asli tersadar dari pingsannya dan sadar kalau istrinya diculik dan dibawa kabur ke dalam ruangan ajaib. Ruangan ini dikunci sehingga Matt harus menerobos tembok untuk bisa masuk ke dalam ruangan ini cuy. Dengan susah payah ya, Matt yang asli berhasil menembus tembok dan masuk ke ruangan ini. Lalu betapa terkejutnya dia melihat ruang ajaib ini sudah disulap menjadi rumah mereka. Nah, Kate pun dibuat bingung karena ada dua Matt di hadapannya. Ada Matt yang asli sama Matt yang menyamar. Akhirnya, Kate pun mendorong Matt yang palsu ke bawah tangga. Hingga akhirnya ia menunjukkan wujud aslinya cuy. Kate dan Matt pun yang asli kesusahan untuk kabur dari ruang ajaib ini. Karena Shane membuat ruang ajaib ini layaknya sebuah labirin. Akhirnya Matt yang asli pun adu imajinasi nih sama Shane. Matt pun membuat replika dirinya dan istrinya untuk mengelabui Shane dan kabur dari ruang ajaib ini. Akhirnya mereka berhasil kabur dan masih diikuti oleh Shane. Shane yang ingin menghabisi Matt yang asli terjebak dengan permainannya Matt. Dia pun dibawa ke dunia luar. Dia pun dengan cepat menjadi tua dan tak berdaya dan berakhir menjadi butiran debu. Begitulah akhir dari anak jadi-jadian ini cuy. 1 bulan berlalu, mereka pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu meninggalkan ruang ajaib itu cuy. Mereka pun tinggal di motel sederhana membangun kembali kehidupan mereka. Namun Kate terkaget-kaget ya sambil memegang sebuah tespek yang hasilnya positif cuy. Di sini Kate sangat kebingungan ya karena saat memegang tespek, lampu di kamarnya kembali berkedip. Di sini bisa jadi ada 2 teori ya. Yang pertama, yang dikandung Kate adalah anaknya Shane. Karena saat di dalam ruang ajaib, Shane sempat menggenjot Kate saat dia pingsan. Atau yang kedua, dan yang paling heboh sih ya, kalau selama ini Kate masih terjebak di dalam ruang ajaib itu cuy. Dan baku hantam yang terjadi itu hanyalah imajinasi dari Shane aja. Yang berarti, sampai saat ini dia masih tinggal bersama Shane, anak jadi-jadiannya. Wah gila banget ya kalau sampai bener ya. Tapi kalau kalian sendiri punya teori seperti apa nih cuy? Tulis di kolom komentar ya. Ya itulah dia alur cerita dari film The Room. Film yang punya alur cerita sangat seru dan menarik banget. Like dan subscribe kalau kalian suka. Makasih udah nonton. Gua cabut dan bye-bye.